Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan belajar mandiri kali ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan atau dinamakan lain yaitu tendensi sentral terdiri dari rata-rata, kemudian data yang sering muncul atau biasa disebut dengan modus. Ukuran pemusatan data memberikan gambaran bagaimana suatu data itu cenderung memusat atau mengumpul atau mengelompok ke suatu ukuran atau nilai tertentu. Misalnya, sekumpulan data dari hasil ujian matematika dalam suatu kelas mempunyai rata-rata 7, maka data hasil ujian tersebut cenderung berada di sekitar nilainya 7. Untuk itu, rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data. Baiklah, ukuran pemusatan yang pertama yaitu rata-rata. Rata-rata yang pertama yaitu rata-rata hitung. Misalnya kita punya data di sini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn. Maka rata-rata hitung dari data tersebut yaitu jumlah data. Maka data ini kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah data kalau mempunyai indeks yang teraturan seperti ini biasa dalam matematika disimbolkan dengan sigma. Sigma XI dibagi dengan N. Sebagai contoh di sini kita lihat, hitunglah rata-rata dari data 7, 5, 9, 11, 12, 11 dan 8. Tadi dikatakan bahwa rata-rata dengan menggunakan rumus ini yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti 7 tambah 5 tambah 9 tambah 11 tambah 12 tambah 11 tambah 8 dibagi banyaknya data. Ada berapa di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga dibagi dengan 7. Kalau kita hitung di sini datanya kemudian dibagi 7 maka hasilnya 9. Nah, itu contoh sederhana dari rata-rata. Sekarang kita akan bahas penggunaan lebih lanjut rumus rata-rata dari data tunggal. Sebagai contoh di sini kita lihat nilai rata-rata ujian matematika dari 36 siswa adalah 53. Jika nilai dari seorang siswa bernama Azam digabung dengan kelompok ini, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,4. Nah, berapa nilai ujian dari Azam tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa rata-rata itu sama dengan jumlah data atau sigma XI dibagi dengan N. Dalam hal ini, di sini kita lihat dari 36 siswa, berarti ini banyaknya siswanya. Yang pertama yaitu 36, sedangkan rata-ratanya 53, maka sigma XI dibagi 36 sama dengan 5,3. Sehingga kalau ditanya XI-nya, maka ini 36 pindah ke sana berarti perkalian, sehingga sigma XI sama dengan 36 kali 5,3 atau 190,8. Ini berarti sigma XI itu kan jumlah data dari 36 siswa. Nah, sekarang misal nilai ujian Azam itu X. Setelah nilai tersebut digabung, nilai rata-ratanya menjadi 5,4. Sehingga rata-rata barunya X bar baru sama dengan jumlah data. Data awalnya kan sigma XI ditambah datanya Azam atau nilainya Azam yaitu X. Nah, dibagi banyak data. Tadi data awalnya 36 nambah 1 yaitu Azam maka menjadi 37. Padahal katanya rata-ratanya itu 5,4, jadi sama dengan 5,4. Nah, seperti yang di atasnya yaitu kita kali silang, 37-nya pindah ke kanan jadi kali, sehingga
sigma XI ditambah X sama dengan 37 kali 5,4 atau 199,8. Nah, sekarang yang akan kita carikan nilai X-nya, yaitu nilai azam. Maka X sama dengan, ini sigma XI-nya pindah ke kanan, jadi min sigma XI. Sehingga X-nya sama dengan 199,8 dikurangi 190,8 yang didapat dari sini sigma XI-nya. Sehingga hasilnya 9. Sehingga nilainya azam sama dengan 9. Baik, itu contoh penggunaan rumus rata-rata yang pertama. Sekarang kita coba lihat lagi penggunaan rumus rata-rata yang kedua. Terdapat dua kelompok siswa, laki-laki dan perempuan dalam suatu ujian matematika. Kelompok laki-laki banyaknya 25 anak, mempunyai rata-rata 6,2. Sedangkan kelompok perempuan dengan rata-rata 7,4 yang banyak siswanya 15. Nah, andaikan kedua kelompok terus digabung, berapa rata-rata yang baru tersebut? Sekarang kita lihat, sini berarti ada dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki yang banyaknya itu 25 dan kelompok perempuan yang banyaknya 15. Sehingga kita buat sini diketahuinya kelompok laki-laki misalnya kita beri indeks XI, sehingga X bar I sama dengan 6,2 dan NI-nya sama dengan 25. Sehingga jumlah data nilai ulangan matematika kelompok laki-laki sama dengan 6,2 kali 25. Ini menggunakan rumus rata-rata seperti ini. X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, kalau ditanya sigma XI-nya berarti rata-rata dikali N atau sama dengan di sini 155. Nah, dengan cara yang sama untuk kelompok perempuan, maka sigma XP-nya sama dengan 7,5 kali 15 atau 111. Nah, sekarang kita lihat dari dua kelompok ini jumlah data kelompok laki-laki, yang ini jumlah data kelompok perempuan. Nah, sekarang kita lihat gabungannya. Setelah digabung, maka banyaknya datanya yaitu NI ditambah NP atau sama dengan 25 tambah 15 sama dengan 40. Nah, sekarang jumlah datanya, data gabungan yaitu sigma XI ditambah sigma XP sama dengan 155 ditambah 111 atau 266. Nah, sehingga jumlah data gabungannya 266, banyaknya data gabungannya 40, maka rata-rata gabungannya yaitu sigma X dibagi N sama dengan 266 dibagi 40 atau sama dengan 6,65. Baik, itu contoh kedua dari penggunaan rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya datanya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau data yang mempunyai frekuensi seperti yang pada contoh berikut. Ini anggap saja misalnya nilai ulangan, nilai suatu atau berat hasil panen lah kira-kira 5, 10, 15 atau 20 misalnya satuannya ton. Hasil panen misalnya mingguan, minggu pertama 5 ton, minggu kedua 10 ton, minggu ketiga 15 ton, dan minggu keempatnya misalnya 20 ton. Nah, yang panennya 5 ton misalnya dihasilkan dari dua kelompok tani yang panennya hasilnya 10 ton. Nah, ini dari misalnya 8 kelompok tani dan seterusnya. Nah, kalau datanya disajikan dalam bentuk begini atau mengandung frekuensi, maka rata-ratanya bisa kita gunakan rata-rata yang ada frekuensinya, yaitu F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 sampai dengan Fn kali Xn, atau bisa disingkat jadi sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, sekarang kita lihat ini F1 X1, F2 X2, F3 X3 dan seterusnya, sehingga dari data ini kita dapat rata-ratanya 5 kali 2. Nah, ini boleh dibalik ya.
XI dikali X1 kali F1 boleh balik, ditambah 10 kali 8, 15 kali 6, ditambah 20 kali 4 dibagi jumlah frekuensinya 2864 atau 2864 sama dengan kalau kita kalikan ini 10, ini 80, ini 89, ini 90, ini 80, maka dibagi dengan 10 tambah 10 jadi 20, maka hasilnya 13 ya gitu. Nah, itu kalau datanya mengandung frekuensi. Sekarang perhatikan di sini datanya, ini data tunggal namanya, yang sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Data tunggal karena ada frekuensinya maka dikatakan data tunggal berbobot. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data berkelompok atau yang mempunyai interval seperti ini datanya. Nah, untuk menghitung rata-rata dari data yang berkelompok atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka yang pertama kita lakukan yaitu cari nilai tengah dari setiap intervalnya. Jadi antara 5 sampai 9 itu nilai tengahnya berapa? Kalau kita cari boleh dengan cara seperti ini, yaitu setengah dari 5 tambah 9 itu 14 kali setengah, yaitu sama dengan 7. Nah, ini berarti rata-ratanya nilai tengahnya sama dengan 7. Kemudian nilai tengah interval kedua berapa? Nah, untuk berikutnya tidak perlu lagi 10 tambah 14 bagi 2, karena di sini kita tahu bahwa panjang intervalnya atau panjang kelasnya itu kan 5, yaitu 10 dikurangi 5 panjang kelasnya. Maka kalau di sini nilai tengahnya 7, nilai tengah interval keduanya tinggal tambah 5. Jadi 7 tambah 5 12, 12 tambah 5 17 dan seterusnya. Nah, sekarang di sini tadi interval pertama frekuensinya kan 3, berikutnya yaitu 6 dan seterusnya. Nah, sehingga kita berikutnya kita buat kolom satu lagi, yaitu XI kali FI. Karena kalau kita lihat rumusnya itu kan sigma XI dikali FI. Nah, sekarang kita lihat lagi, ingat-ingat atau boleh kamu lihat di buku yang kamu punya bahwa FI kali XI dibagi dengan FI. Nah, sekarang kita lihat sehingga kita dapat ini kolom berikutnya atau kolom terakhir XI kali FI berarti nilai tengah dikali frekuensinya. Ini nilai tengah pertama 7, frekuensinya 3, sehingga 7 kali 3 21, 12 kali 6 72 dan seterusnya. Kemudian kita jumlah XI kali F ini 21 tambah 72 tambah 170 tambah 264 tambah 243 tambah 256 dan ditambah 74 sehingga dapat 1100. Ini berarti 1100 sigma XI FI. Sehingga kalau ditanya rata-ratanya yaitu sigma FI kali XI sama dengan 1100 dibagi sigma FI yaitu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya dalam hal ini kan 50. Sehingga 1100 bagi 50 sama dengan 22. Nah, itu cara menghitung rata-rata untuk data yang berkelompok. Baiklah, karena mengingat videonya ini supaya filenya tidak terlalu besar, maka kita sampai di sini dulu. Nanti untuk berikutnya kita lanjut.